Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mengancam akan membunuh korban, seorang ayah di Kabupaten Jepara tega memperkosa anak tirinya selama 4 tahun. Pedagang daging memanfaatkan anjloknya harga sapi akibat wabah penyakit mulut dan kuku yang kian meluas. Tradisi menyebar uang menjadi salah satu keseruan dalam rangkaian acara sedekah bumi di Grobogan. Kita ke informasi selanjutnya. 2 ekor ular piton ditemukan di Rumah Sakit Pandan Arang, Kabupaten Boyolali. Evakuasi ular terkendala karena di area jurang di samping rumah sakit. 2 ular piton ditemukan di jurang samping kamar jenazah Rumah Sakit Pandan Arang, Kabupaten Boyolali. Petugas kesulitan menangkap piton jenis retik karena posisinya di jurang dan kondisi ular sedang agresif. Keberadaan ular dilaporkan pramu kantor rumah sakit yang membersihkan area kamar jenazah. Untuk sementara, ular dengan panjang 4 meter dibawa ke kantor BPBD Boyolali. Rencananya, kedua ular akan dilepas liarkan ke hutan Juwangi atau Wonosegoro. Ternyata dua jenis ini memang benar-benar dua jenis ya, ini yang satu jantan, yang satu betina. Kemungkinan karena ini memang masih musim kawin, jadi si pejantan itu selalu mengejar betinanya kemana dia pergi itu pasti, karena si betina mengeluarkan semacam bau-bauan yang tidak bisa dicium manusia, namun untuk dari ular itu mampu untuk membauinya. Sementara di Kabupaten Magelang, sarang tawon besar bertengger di rumah warga. Tim pemadam kebakaran mengusir tawon dengan penyemprotan cairan bensin ke sarang. Sarang tawon kembali ditemukan bertengger di atap sebuah rumah warga di Desa Kenteng Sari, Kabupaten Magelang. Tim pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk mengevakuasi sarang tawon. Evakuasi terlebih dahulu dilakukan dengan penyemprotan cairan bensin untuk mengusir tawon. Keberadaan sarang tawon meresahkan warga karena berada di tengah pemukiman ramai. Butuh berapa waktu lama Pak untuk menjinakkan tawon tersebut? Kita menjinakkan sarang tawon tersebut 10 menitan. Bahaya enggak Pak itu tawon jenis Sangat apa Pak? berbahaya Pak, mematikan. Jawa Tengah menghasilkan 6 juta ton sampah per harinya. Tingginya produksi sampah mendorong diadakannya Kongres Sampah agar penanganan dan pengelolaan sampah bisa maksimal. Sampah sudah menjadi permasalahan lingkungan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran dengan mendaur ulang sampah, seperti yang dilakukan Desa Pugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten. Sampah disulap menjadi produk kerajinan tangan seperti tas, dompet, hingga keset, bahkan permainan anak seperti ular tangga. Dalam Kongres Sampah ini, edukasi terkait penanganan sampah digencarkan lewat permainan. Diharapkan melalui media permainan mampu membangun kesadaran warga akan pentingnya menjaga lingkungan lewat pengelolaan sampah yang baik. Ini terobosan kami menggunakan edukasi seperti ini, menggunakan alat ular tangga. Kita lebih mudah anak-anak itu menerima pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ya, pesan-pesan apa aja Pak yang disampaikan di permainan itu? Ya, contohnya ini tempatkan sampah di tempatnya. Misalnya sampah organik ya di tempat organik, kemudian sampah anorganik ya di tempat anorganik. 500 peserta yang hadir dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini berasal dari pemerintah daerah, akademisi, pengusaha, sampai pegiat lingkungan. Mereka diharapkan mampu membawa perubahan terutama dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Dengan adanya Kongres Sampah yang kedua, ini akan semakin meningkatkan atau menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menangani sampah. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, para pelaku usaha, LSM, masyarakat, juga media, ini kita harapkan untuk bersama-sama menangani sampah. Setiap harinya ada 6 juta ton sampah yang dihasilkan di Jawa Tengah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Tradisi obreng duit atau tradisi menyebar uang menjadi salah satu keseruan dalam rangkaian acara sedekah bumi di Desa Guruk Kabupaten Grobogan. Yuk kita lihat bagaimana keseruan warga berebut duit dalam acara ini. Mendapat uang secara cuma-cuma, siapa yang tidak mau? Warga Desa Curug, Kecamatan Tegowanu, Grobogan begitu antusias saat kepala desanya menyebarkan sejumlah uang sebagai tradisi obreng duit. Kegiatan obreng duit ini diselenggarakan pada hari Minggu kemarin dalam rangkaian acara sedekah bumi. Dalam acara ini juga warga bersemangat untuk berebut gunungan ragam hasil panen. Warga merindukan kegiatan ini karena selama 2 tahun terakhir tidak ada sedekah bumi akibat pandemi COVID-19. Dapat uang berapa? 10.000. Terus selain uang dapat apa lagi tadi? Open source. Jadi uangnya nanti untuk apa itu nanti? Dibuat untuk apa? Jajan. Dari didoa nih sama Kiai dulu baru buat rebutan oleh warga masyarakat Desa Curug. Selain gunungan apa lagi tadi Pak? Tadi ada penyebaran atau obreng duit. Wong Jawa caranya obreng duit itu menandakan selaku pemerintah desa untuk gemar melakukan sedekah kepada masyarakat. Sedekah bumi dilaksanakan sebagai luapan rasa syukur atas panen yang melimpah. Dalam acara ini juga dipanjatkan doa dengan harapannya Desa Curug menjadi desa yang makmur dan sejahtera. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Bagi Anda pecinta bakso, boleh nih mencoba bakso di daerah Boyolali. Di sana terdapat bakso dengan berat 20 kg. Seperti apa bentuk dan rasanya? Berikut liputannya. Siapa yang tak menyukai bakso? Olahan daging berbentuk bulat dilengkapi kuah panas tentu digemari banyak kalangan. Namun di Jalan Raya Bangak, Simo, Kabupaten Boyolali bisa ditemui bakso yang unik. Di warung bakso ini menyajikan berbagai bentuk bakso yang unik dan ukurannya super besar. Uniknya bentuk dan rasa bakso yang membuat warung bakso ini banyak peminatnya. Menu andalannya adalah bakso super monster atau super blenger. Ukurannya mulai dari 7 kg dengan harga Rp500.000. Lalu 15 dan 20 kg dengan harga Rp1.000.000. Besarnya bakso ini bahkan bisa untuk makan 35 orang. Spesialnya penyajian bakso raksasa ini karena ketika dibelah di dalam bakso terdapat bakso kecil-kecil, telur ayam, puyuh, daging cincang, iga sapi, sosis, dan ada sambalnya juga. Bagi para pecinta pedas pasti puas dengan siraman sambal yang merata. Berbagai pengunjung dari dalam dan luar kota datang karena penasaran dengan bentuk dan rasa bakso raksasa ini. Soalnya kan penasaran toh, lihat di TikTok kan viral. Terus kita ngajak keluarga besar ke sini. Ini ke sini tadi berapa orang, Bu? Sekitar 30 orang. Itu membeli yang apa ini, Bu? Yang super blenger 1. Oh, itu harga berapa, Bu? 500K. 500.000, Bu. Iya. Biasanya untuk berapa orang sih, Bu, kalau makan seperti ini, Bu? 30 itu nggak habis, Mas. Untuk 30, 35 nggak habis. Masih bungkus bawa pulang. Rasanya enak. Enak. Cuman kalau untuk pedesnya penggila pedes ini belum begitu pedes. Kalau buat penggila pedes, cuman kalau buat doyan pedes gitu doang udah cukup. Udah cukup. Aman kalau buat orang penyakit mah nggak nyampe kambuh. Ya, informasi kuliner bakso monster tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.